هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kitab Al-Iman bab Islahul Qalbi, artinya memperbaiki hati. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kita harus senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Karena pada hari kiamat nanti, harta benda, kekayaan, anak-anak, istri, dan seluruh milik kita ketika masih di dunia tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat dan dapat menyelamatkan diri kita adalah apabila kita kembali kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih dari kesyirikan dan dosa-dosa. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan ciri-ciri hati yang bersih. 1. Al-iqbal alal haq, mudah menerima kebenaran. Ini sudah kita pelajari. Yang kedua, hubbul haq wansirahus sadri lil Islam, cinta terhadap kebenaran dan rela mau menerima kebenaran ajaran Islam. Ini juga sudah kita pelajari. Yang ketiga, ijabatu da'watil iman wa hubbul izdiyad minhu, mau menyambut seruan dan panggilan iman dan suka menambah kualitas imannya. Ini juga sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari ciri hati yang salim, yang bersih, yang keempat, yaitu at-tazakkur. Ar-rabi' at-tazakkur. Ciri hati yang salim adalah tazakkur, atau mudah ingat Allah, mudah menyadari kesalahan, mudah insaf. Wal insanu utai menungso iku yansa lali sopo insan, walakin tetapi sahibal qalbi, wong kang anduweni ati as-salimi kang bersih, iku yatazakkaru eling sopo sahibul qalbi, wayubsiru maka iso ndelok sopo sahibul qalbi, wala ya'malan ora wuta sopo sahibul qalbi. Innalladzina sak temene wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina idza massahum nalikane menimpa hum ing alladzina taqau apa taifun waswas minasyaitoni saking syaitan, tazakkaru moko iling sapa alladzina taqau fa idza hum nalika moko nalika iku hum utawi alladzina taqau iku mubsiruna, pira-pira wong kang sadar. Manusia pasti mempunyai sifat lupa dan lalai dari taat kepada Allah. Tapi orang yang hatinya bersih, ketika lalai dari taat kepada Allah, dia mudah diingatkan, mudah disadarkan dan diinsafkan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, dia tidak membuta. Dia selalu hati-hati sebelum berbuat. Dia selalu waspada sebelum berbuat. Sebelum berbuat, dia selalu bertanya kepada dirinya, bertanya kepada orang-orang yang tahu apabila dia tidak tahu, apa halal atau haram.
Apakah boleh atau tidak boleh untuk dilakukan menurut agama. Begitu dia sedikit lupa atau lalai dari taat kepada Allah, maka segera dia insaf. Lalu kembali kepada Allah seraya memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 201, Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan reaksi orang-orang yang bertakwa bila digoda setan. Ayat ini memperkuat pula ayat sebelumnya tentang keharusan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ayat sebelumnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Jadi kita harus sering mohon perlindungan Allah dari godaan setan, agar Allah menyelamatkan kita dari godaan-godaan setan, tidak terjerumus ke dalam dosa. Terserah kalimat doanya, menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Boleh mohon perlindungan kepada Allah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Ada lagi, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim. Artinya, aku mohon perlindungan pada Allah yang Maha mendengar lagi Maha tahu dari godaan setan yang terkutuk. Wa'udzubillahi ayyahdurun. Dan aku mohon perlindungan pada Allah dari kehadiran setan-setan. Kalau bahasa Indonesia misalnya, Ya Allah yang Maha tahu dan mendengar, lindungilah diri kami dari godaan setan yang terkutuk, dari tipu dayanya, dari bujukan-bujukannya, dan dari janji-janjinya yang dusta, atau yang semisal itu. Kita juga dianjurkan mohon perlindungan dari hal-hal yang merugikan dunia dan akhirat kita. Contoh, Ya Allah, lindungilah kami dari cinta yang membutakan. Lindungilah kami dari cinta yang membutakan. Ya Allah, lindungilah kami dari mendapatkan seorang istri yang menyusahkan. Ya Allah, lindungilah kami dari mendapatkan kekuasaan yang akan membuat kami takabur. Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin yang zalim, dari pemimpin yang suka memfitnah ulama, dan dari pemimpin yang bodoh. Di dalam doa-doa Nabi, banyak sekali doa yang berisi mohon perlindungan. Antara lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ini Nabi pun juga mohon perlindungan dari belitan hutang. Kembali ke ayat tadi, sesungguhnya orang bertakwa ialah orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari rizkinya. Bila mereka merasa ada dorongan dalam dirinya untuk berbuat kemungkaran, mereka segera sadar bahwa yang demikian itu adalah godaan setan. Dan mereka segera mengucapkan doa isti'adzah dan menyerahkan diri kepada Allah agar dipelihara dari tipu muslihat setan. Berkat kesadaran itu, mereka terhindar dari jurang kebinasaan dan jaring-jaring setan, karena mereka bisa menahan diri agar tidak jatuh ke dalam perangkap setan. Sedang yang masuk perangkap setan itu
hanyalah orang yang lalai pada Allah dan kurang mawas diri. Setan itu tidak terlihat oleh kita. Oleh karena itu, andalan yang bisa kita percaya adalah doa mohon perlindungan kepada Allah. Kana min du'ail imami Zainil Abidin alaihissalam, idza dzukira syaitan fasta'adza minhu wa min adawatihi wa kaidi. Imam Zainal Abidin itu adalah cucu Imam Ali. Jadi Imam Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ali suami dari Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra adalah putri junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ketika mendengar kata setan disebut, selalu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari tipu muslihat setan, dari bujukan-bujukan setan. Allahumma inna na'udzubika min nazaghati syaitan wa kaidihi wa makayidihi. Dan senjata yang paling ampuh mengusir setan ialah ingat dan muraqabah. Muraqabah adalah mendekatkan diri kepada Allah, merasa dirinya selalu diawasi Allah di dalam segala keadaan. Ingat selalu kepada Allah akan menanamkan ke dalam jiwa cinta kebenaran dan kebajikan, melemahkan kecenderungan negatif atau buruk. Jiwa yang dipenuhi iman ialah jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat seperti badan yang sehat yang punya kekebalan. Badan yang punya kekebalan, badan yang kuat, tidak mudah diserang penyakit. Bakteri-bakteri dan kuman-kuman penyakit tidak dapat berkembang biak di dalam tubuh yang penuh dengan daya kekebalan itu. Demikian pula jiwa orang yang takwa tidak mudah dikalahkan godaan setan. Orang yang bertakwa segera bereaksi terhadap rangsangan setan yang timbul dalam dirinya. Reaksi itu berupa ingatan kepada Allah disertai dengan kesadaran terhadap tipu muslihat setan dengan segala akibatnya. Memelihara jiwa yang sehat dari godaan setan sama halnya memelihara badan yang sehat, yakni memerlukan perawatan yang terus-menerus agar tetap bersih dan sehat. Memerlukan tazakur dan muraqabah, selalu ingat kepada Allah dan merasa selalu diawasi Allah. Ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Dengan demikian, setan tidak mendapat kesempatan mengganggu diri kita. Lidzalika syara'allahu tazkir. Lidzalika karana iku syara'a nyariatake merintahake sapa Allah Gusti Allah at-tazkira ing eling. Wa qala subhanahu wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oleh karena itu Allah mensyariatkan, memerintahkan kita untuk selalu zikir atau ingat Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini mulai sekarang ayat Al-Qur'annya itu saya kasih kalimat aslinya. Kalau memang ada kalimat aslinya, kita cantumkan di sini sebagai latihan sorop. Wa dzakir lan ngelingno sapa sira. Fa inna dzikra maka sak temene aweh pengil, aweh peringatan, iku tanfa'u manfaat apa az-dzikra al-mu'minina ing wong-wong kang padha iman. Wa dzakir itu dari kata zakara. Zakara diikutkan pada wazan fa'ala menjadi zakara. Zakara yuzakkiru, tazkiron, tazkirotan, tazkaron, tizkaron, muzakkirun, muzakkarun, zakir. Nah ini. Az-zikra ini juga dari kata zakara. Tanfa'u dari kata nafa'a. Nafa'a yan fa'u. Ditasrif lugawi yan fa'u yan fa'ani
yanfauna, tanfa'u. Lah itu. Al-mu'minina ini dari kata amana, dari kata amina, amana, yu'minu, imanan, mu'minun. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Terus mu'minuna itu karena posisinya sebagai maf'ul bih yang hukumnya dibaca nasab dan nasabnya jamak mudzakkar salim pakai ya menjadi mukminin. Terjemahannya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ayat ini memerintahkan kepada Muhammad agar tetap memberikan peringatan dan nasihat, karena peringatan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya siap menerima petunjuk. Saya zakaru mayyahsya, saya zakaru akan menerima peringatan sopo man wong yaksha kang wedi sopo man. Ini saya zakaru dari kata zakara, yaksha dari kata khosya, khosya yaksha. Dan orang yang takut pada Allah akan mendapat pelajaran lantaran adanya peringatan itu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka yang beruntung adalah orang yang dapat menerima panggilan atau peringatan Rasulullah SAW serta takut kepada Allah dan siksaannya. Mereka inilah orang yang mempergunakan pikiran mereka yang waras untuk mencapai kebenaran yang kelak akan menjadi pegangan hidup mereka. Wa yatajannabual asqa, wa yatajannabualan ngedoi ing dzikra sapa al asqa wong kang cilaka. Yatajannabu itu dari kata janaba, al asqa dari kata syaqqa. Dan orang-orang yang celaka yaitu orang kafir akan menjauhinya. Maksudnya menjauhi daripada peringatan Rasulullah itu. Alladzi yaslan narul kubra, alladzi kang yasla kang bakal mlebu sapa wong annara ing neraka al kubra kang gedhe, annara ing geni al kubra kang gedhe. Yasla dari sod lam ya sholat. Nar dari kata nun wawu ro nur. Kubra ka baro kabura. Artinya yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Api yang besar itu ya neraka. Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa bagi orang yang ingkar, durhaka dan menjauhkan diri dari petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW tidak akan berfaedah peringatan yang disampaikan. Oleh karena itu mereka tetap dalam kekafiran dan akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Secara ringkas, orang yang menghadapi panggilan Nabi Muhammad SAW ke jalan Allah itu ada 3 golongan. 1, golongan orang yang mengetahui dan yakin akan kebenarannya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Orang ini adalah orang mukmin yang sempurna, mukmin kamil, yang takut kepada Tuhannya. 2, golongan orang yang dalam menerima petunjuk tidak langsung beriman, tetapi melalui proses pembuktian dan argumen-argumen yang detail, kemudian ia yakin akan petunjuk itu, lalu menyatakan keimanannya. Orang ini levelnya di bawah golongan yang pertama. Orang ini adalah golongan yang agak kurang nilainya dari yang pertama. 3 golongan yang durhaka dan ingkar, yang telah tertutup hatinya dari panggilan ke jalan Allah. Mereka ini adalah golongan yang paling jahat dan paling jauh dari kebaikan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian tidak akan mati di dalamnya. Tsumma la yamutu,
nuli ora mati sapa wong fiha ing dalem neraka wala yahya lan ora urip sapa wong. Ini yamutu dari kata mautun, mata yamutu. Yahya dari kata hayyun. Terjemahannya kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu menjalani siksaan yang tidak ada habis-habisnya. Mereka merasakan sakit yang tidak ada batasnya, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Amma ahlul qulub, anapun utai wong kang anduweni ati as-sakimati kang lara, fatara maka weruh sapa sira hum ing ahlul qulub as-sakimah fi ghaflatin ing dalem lali, la yu'minuna ora padha iman sapa ahlul qulub as-sakimah. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala, wa anzir lan aweo peringatan sapa sira hum ing wong akeh yaumal hasrati ing dalam dinane penyesalan ilqudhiya nalika diputus apa al amru perkara wa hum hale utahi wong-wong mau iku fi ghaflatin ing dalem lali wa hum utawi wong-wong mau layu minuna ora padha iman sapa wong-wong akeh mau. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Pada ayat ini Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dia memberi peringatan kepada manusia, khususnya kaum musyrik Makkah, tentang hari kiamat. Kalau mereka menolak, nah sekarang sudah tidak ada nabi, berarti yang diajak adalah manusia saat ini. Yang menyuruh siapa? Ya kita, para ulama harus menyeru kepada manusia-manusia saat ini untuk beriman. Kalau mereka menolak ajakan dan peringatan nabi, kalau mereka menolak ajakan dan peringatan ulama, maka mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang kafir akan menyesali diri mereka karena tidak mau beriman. Orang-orang kafir itu dimanapun berada, semasa hidup di dunia akan selalu berusaha menegakkan yang batil dengan seluruh kekuatan dan kemampuannya, baik kekuatan ekonomi, kekuatan politik, militer, dan lain-lain, untuk menghalangi syariat Islam. Orang kafir itu pekerjaannya di mana-mana selalu menghalangi tegaknya syariat Islam. Ketika hari kiamat, maka seluruh para mukmin dibawa ke surga dan seluruh orang-orang kafir digiring ke neraka. Kepada kedua golongan ini diberitahukan bahwa masing-masing mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari tempat yang telah disediakan bagi mereka. Dan mereka tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah wa yunadi bimunad ya ahlal jannah wa yasra'ibuna wa yandurun wa yaqulu hal ta'rifuna hadza wa yaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi munadin ya ahlan nar
Fasyara'ibuna yandurun fayaqulu hal ta'rifuna hadza wa yaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu bainal jannah wan nar thumma yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut thumma qara'a wa anzirhum yaumal hasrah il qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun wa asyara biyadihi ila dunya. Pada waktu itu dibawalah kematian berbentuk seekor biri-biri yang bagus rupanya. Lalu datang orang yang menyeru, hai penghuni surga. Lalu mereka tertegun memperhatikan. Maka penyeru itu bertanya, tahukah kamu apa ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Semua mereka melihatnya. Kemudian penyeru yang lain berseru pula, hai penghuni neraka, tahukah kamu apakah ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Mereka melihatnya pula. Maka kematian yang berbentuk biri-biri itu disembelih di antara surga dan neraka. Lalu penyeru itu berkata, hai penghuni surga, kamu kekal di dalam surga dan kamu tidak akan mengalami kematian lagi. Hai penghuni neraka, kamu kekal di dalam neraka dan tidak akan mengalami kematian lagi. Kemudian Rasulullah membacakan ayat wa anzirhum yaumal hasrah al-ayah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika itu sadarlah orang-orang kafir akan keteledoran mereka dan mereka menyesal mengapa mereka di dunia dahulu mengingkari hari kebangkitan, tidak percaya hari kiamat. Hari kiamat dikatakan hanya sebagai suatu dongeng. Mengapa mereka tidak mau memikirkan ajakan dan petunjuk ke jalan yang benar? Tetapi penyesalan itu tidak berguna lagi. Terhadap orang yang seperti ini, jika kamu mengingatkan mereka ketika di dunia ini, yaitu mereka orang-orang yang lalai atau lupa terhadap akhirat, mungkin saja mereka akan mengatakan kepadamu, apakah kamu hendak mengajari aku dalam berislam? Keislamanku itu lebih baik daripada keislamanmu. Tahu? Jawabnya dengan jongkak. Fa in dzakarta mongko lampun ngilingake sapa sira ba'dzal ghafilina ing sebagian wong-wong kang padha lali anil akhirati saking akhirat farubama mongko mungkin yaqulu ngucap sapa ba'dzul ghafilin laka maring sira ajita ana tah nekake sapa sira litu alimani supaya ngajari sapa sira ing ingsun al islama ing Islam al yauma ing dalem dina iki wa ana hale utai ingsun iku muslimun wong Islam khairun kang luwih apik mingka saking sira. Wong ngene iki panci biasane nek diinsafke disadarke malah minteri malah jongkak. Ya wis, mereka itu tidak mudah disadarkan, tapi kita harus sabar dalam mengajak mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.